Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikra Aldira dengan nomor NPM C102101184. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-13 dari mata kuliah akuntansi Kongan Menengah 2, yakni terkait kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Dan yang akan saya jelaskan itu yakni soal kasus pertamanya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya, di mana pada tanggal 5 Januari 2010, PT Gagak Limang membeli mesin baru yang memiliki masa manfaat 25 tahun senilai 1.200 juta rupiah dengan nilai sisa sebesar 200 juta rupiah. Sampai dengan tahun 2014, mesin tersebut telah didepresiasikan dengan metode garis lurus. Namun, pada awal tahun 2015, PT Gagak Limang memutuskan untuk mengganti metode depresiasinya menggunakan metode saldo menurun ganda. Lalu diminta, hitunglah nilai beban depresiasi pada akhir tahun 2015 atas mesin tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan menghitung beban depresiasi dari mesin tersebut menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan penjelasan dari soal tadi, di mana si PT Gagak Limang ini membeli mesin tersebut pada tanggal 5 Januari 2010. Jadi membelinya di tahun 2010 awalnya. Di mana untuk usia manfaat dari mesinnya itu selama 25 tahun. Dengan nilai mesinnya itu sebesar 1,2 M. Dan juga nilai sisa atau residunya sebesar 200 juta rupiah. Sampai dengan tahun 2014, mesin tersebut didepresiasikan menggunakan metode garis lurus. Jadi di tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, si PT Gagak ini menghitung depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Maka dari itu, kita akan menghitung depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Pertama-tama akan kita hitung dulu, yakni depresiasi per tahunnya. Untuk menghitung beban depresiasi per tahunnya ini, kita bisa menggunakan rumus seperti ini, yakni harga perolehan dikurangi nilai residu. Lalu setelah itu hasilnya dibagi dengan usia ekonomis seperti ini. Jadi harga perolehannya itu 1,2 M dikurangi dengan nilai residunya tadi 200 juta rupiah. Nah, maka hasilnya dibagi dengan 25 tahun dari usia ekonomis si mesin tersebut. Maka hasil yang didapatkan sebesar 40 juta rupiah. Di mana 40 juta rupiah ini merupakan beban depresiasi per tahunnya gitu. Nah, jadi untuk perhitungan metode garis lurusnya jadi seperti ini. Di tahun 2010 itu beban depresiasinya kan per tahunnya 40 juta. Lalu tahun 2011 juga sama 40 juta. Di tahun 2012 40 juta, 2013 40 juta, lalu di tahun 2014 40 juta. Maka kita akumulasiin beban depresiasi per tahunnya dari 2010 sampai dengan 2014, maka total depresiasinya itu sebesar 200 juta rupiah. Di mana 200 juta rupiah ini total depresiasi dari 5 tahun berjalan, dari 2010 sampai dengan 2014. Jadi, nilai buku mesin di akhir tahun 2014 adalah 1 miliar rupiah, yang merupakan selisih dari harga perolehan mesin 1,2 M dikurangi dengan 200 juta rupiah, yang merupakan total depresiasi dari 2010 sampai dengan 2014 seperti itu. Maka sisa nilai bukunya di akhir tahun 2014 adalah 1 miliar. Nah, namun berdasarkan di akhir penjelasan soal, di mana pada awal tahun 2015, si PT Gagak Limang ini memutuskan untuk mengganti metode, di mana yang tadinya mereka menggunakan metode garis lurus, jadi mereka menggunakan metode saldo menurun ganda. Maka dari itu, kita akan menghitung depresiasinya menggunakan metode saldo menurun ganda. Di mana pada tahun 2010 itu kan
sisa manfaat atau usia dari mesin itu kan 20 tahun. Karena yang 5 tahunnya tadi kan sudah kita hitung ya dengan menggunakan metode garis lurus. Maka sisanya 20 tahun. Dan sisa nilai bukunya 1 miliar rupiah. Nah, maka dari itu untuk cara menghitungnya, jadi kita hitung dulu terlebih dahulu yang ini 100% dibagi dengan usia manfaat, sisa manfaatnya. Lalu dikalikan 2. Maka nanti hasilnya ini akan dikalikan dengan nilai bukunya. Jadi seperti ini, 100% dibagi 20, di mana 20 ini sisa manfaatnya. Sisa manfaat dari mesin tersebut. Lalu dikalikan 2, hasilnya lalu dikalikan dengan nilai bukunya 1 miliar. Maka hasilnya yakni sebesar 100 juta rupiah. Jadi nilai beban depresiasi pada akhir tahun 2015 atas mesin tersebut adalah 100 juta rupiah untuk beban depresiasinya di akhir tahun 2015 ini gitu. Jadi untuk jawabannya sudah ketemu ya teman-teman. Jadi tadi kan diminta hitunglah nilai beban depresiasi pada akhir tahun 2015 atas mesin tersebut. Maka hasilnya yakni ini 100 juta rupiah untuk beban depresiasi pada akhir tahun 2015. Jadi seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan soal kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceva Ramasista dengan NPM 10230041 akan menjelaskan mengenai kasus 2 dari kebijakan perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. PT 2 ini kita diminta mencari laba bersih dari PT Elang yang menggunakan metode FIFO. Caranya tuh kita tulis kembali di sini yang laba bersih menggunakan average cost-nya yang 900.000 di 2012 hingga 2015 yang 1.650.000.000, yang 2012-nya 900 juta. Nah, ini kita tulis semuanya lalu ditambahkan 75%. 75% itu dari yang belum dihitung pajaknya, karena kan di soal tuh ada pajak yang tertulis 25%. Jadi 75% ini dikali dengan pengurangan antara persediaan akhir dari FIFO dikurangi dengan persediaan akhir average cost. Yang pertama kan 320 juta dikurang 300 juta, 20 juta. Yang 2013 400 juta dikurangi 370 juta itu 30 juta. Yang 2014-nya 440 juta dikurangi 400 itu 40 juta. Dan 2015-nya 500 juta dikurangi 450 juta, hasilnya 50 juta. Semuanya ini dikali dan ditambahkan yang hasilnya jadi seperti ini, 915 juta, 1M 272 juta 500.000. Selanjutnya ada 1M 430 juta. Yang 2015 1M 687 juta 500.000. Dan hasil semuanya ini 5M 305 juta. Untuk pertanyaan yang B-nya, jika perusahaan tahun 2015 mengubah persediaan dari rata-rata ke FIFO, dampaknya itu bagaimana? Sini perubahan dari rata-rata ke FIFO akan merubah HPP perusahaan, di mana persediaan akhir dan juga merubah laba perusahaan karena adanya perubahan metode tersebut. Jadi adanya perubahan dalam HPP perusahaan tersebut, selisih antara laba bersihnya yang diperoleh karena kan adanya perubahan metode perhitungannya. Untuk nomor 3 yang bagaimana perubahan tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
Perubahan tersebut disajikan secara retrospektif, di mana laporan keuangan ini disusun dengan metode yang baru atau perubahan metode yang digunakan dalam pengungkapannya di laporan keuangan tersebut. Jadi adanya perubahan metode seperti di contoh itu dari metode average atau rata-rata menjadi metode FIFO ataupun sebaliknya. Untuk yang nomor 4, bagaimana termasuk dalam perubahan jenis apakah kejadian di atas, bagaimana standar akuntansi mengharuskan pelaporan yang paling baik atas perubahan tersebut dalam laporan keuangan. Untuk itu termasuk perubahan kebijakan akuntansi, di mana pelaporannya dilakukan secara retrospektif dengan menyajikan laporan keuangan yang komparatif yang telah disesuaikan dan mengungkapkan dampaknya secara transparan atau diungkapkannya itu sesuai faktanya di dalam laporan keuangan atau CLK-nya. Nama saya Kesel Kasih Kalafala dengan NPMC 10230060 akan menjelaskan tentang kasus 3. Analisa laporan keuangan PT Adaro. A. Metode apa yang digunakan oleh PT Adaro untuk menghitung beban penyusutan? PT Adaro menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan aset tetapnya. Metode ini mengalokasikan biaya perolehan aset secara merata sepanjang masa manfaatnya. B. Berapa masa manfaat aset berwujud yang dimiliki oleh PT Adaro? Masa manfaat aset berwujud PT Adaro bervariasi tergantung pada jenis aset. Tapi pada umumnya, aset tetap memiliki masa manfaat berkisar antara 5-30 tahun atau lebih dari 1 tahun. Seperti bangunan dan infrastruktur 3-20 tahun, mesin, kendaraan dan alat operasional 2-20 tahun, jalan dan jembatan 4-20 tahun, peralatan kantor 3-10 tahun, serta fasilitas pramuka dan pengolahan 10-30 tahun. Oke. Jika pada bulan Desember, PT Adaro mengubah metode perhitungan penyusutan menjadi metode saldo menurun dan masa manfaat pembangkit listrik menjadi 30 tahun, maka perubahan apa saja yang terkait? Jadi perubahan yang terkait itu yang pertama adalah beban penyusutan menjadi lebih besar pada tahun awal masa manfaat yang mempengaruhi laba bersih PT Adaro menjadi menurun. Yang kedua, penyusutan tahunan akan berkurang karena nilai aset disebarkan selama masa manfaat yang panjang yang menyebabkan nilai buku aset tetap bertahan lebih lama karena penyusutan tahunan lebih kecil. D. Bagaimana pelaporan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif dan prospektif? Pelaporan retrospektif yaitu perusahaan harus mengubah laporan sebelumnya seolah-olah kebijakan baru telah diterapkan sejak awal. Lalu untuk prospektif, perusahaan diizinkan untuk menerapkan kebijakan baru pada periode yang berjalan dan masa depan tanpa mengubah laporan keuangan sebelumnya. E. Jika beban penyusutan pada PT Adaro dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sedangkan jumlah aset tetap berwujud tidak mengalami penambahan, maka bagaimana analisa? Jadi analisisnya terjadi perubahan metode penyusutan dari garis lurus menjadi saldo menurun yang menyebabkan penurunan nilai buku aset, yaitu aset mengalami penurunan nilai sehingga beban penyusutan meningkat. Lalu terjadinya perubahan estimasi masa manfaat. Estimasi masa manfaat berubah, maka beban penyusutan meningkat. F. Mengapa kebijakan akuntansi perlu diterapkan secara konsisten? Kebijakan akuntansi perlu diterapkan secara konsisten untuk memastikan laporan keuangan memberikan informasi yang dapat diandalkan. Konsistensi membantu dalam perbandingan laporan keuangan, yaitu untuk memudahkan analisis dan perbandingan kinerja keuangan. Lalu kepercayaan investor, yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Lalu kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.